Aku jelaskan. Terus Kak, Oke. Eh, di sini kenalin, aku Indah Fitriani. Aku akan menjadi pemateri di pertemuan ketiga dan kita di sini bakalan bahas tentang kehidupan prasejarah. Praaksara. Prasejarah sama praaksara itu sama aja ya. Udah kelihatan belum layarnya? sudah Kak. Oke. Eh, di sini kehidupan praaksara di Indonesia tuh bisa disebut juga sebagai zaman Nirleka. Zaman Nirleka sendiri itu adalah suatu masa di mana catatan sejarah tertulis itu belum ada. Jadi eh, kayak misal mereka mau mengabari atau memberitahu ke dari orang ke orang itu melalui bahasa yang mereka gunakan pada saat itu. Karena mereka kan belum ada aksara, belum ada tulisan juga. Jadi mereka berkomunikasi dengan cara mereka sendiri melalui gerakan atau mungkin suatu geraman ala khas purba mereka gitu guys. Lalu terdapat dua cara untuk mengklasifikasikan jenis zaman praaksara. Yang pertama itu pembabakan berdasarkan geologi. Lalu yang kedua ada pembabakan berdasarkan arkeologi. Kita bakalan bahas dulu yang pembabakan berdasarkan geologi. Jadi di sini ada dibedakan menjadi tiga jenis pembabakan berdasarkan geologi. Yang pertama itu ada yang namanya arkaikum. Jadi, jadi di masa arkaikum sendiri tuh uh, itu masih baru terbentuk, lalu suhu buminya masih terlalu panas dan belum ada kehidupan. Karena dalam arkaikum sendiri kan bumi baru terbentuk ya, terus bumi juga masih tinggi, jadi uh, belum ada suatu makhluk yang dapat beradaptasi di zaman arkaikum ini guys. Lalu selanjutnya ada Paleozoikum. Di zaman Paleozoikum ini ciri-ciri kehidupannya yaitu muncul binatang bersel satu, ikan, dan amfibi. Masa ini sering disebut zaman primer. Eh, Binatang bersel satu itu kayak amuba, tapi bentuknya itu bukan kecil. Pada zaman Paleozoikum ini, amuba tuh bentuknya gede. Kalau misal kalian cari di situs internet, amuba zaman Paleozoikum ini bakalan kayak berbentuk kerang gitu guys. Jadi kayak emang eh, bentuknya lumayan besar dan itu adalah kehidupan eh, makhluk hidup yang muncul setelah zaman Arkaikum ini. Lalu ada eh, amfibi juga. Amfibi itu bentuknya di sini masih kayak bukan kakak, mungkin seperti bentuknya masih agak serem gitu dan lumayan besar. Lalu selanjutnya itu ada zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum itu ciri-ciri kehidupannya muncul reptil besar. Zaman ini disebut juga zaman sekunder atau zaman Jurassik. Jadi kalau misalkan kalian ngeliat di film-film Jurassic Park, orang bertransmigrasi, bukan Jurassic Park, Jumanji, mereka bertransmigrasinya itu ke zaman Jurassic karena masih ada reptil-reptil besar dan dinosaurus gitu. Lalu selanjutnya kita beralih ke
Pembabakan berdasarkan biologi. Yang pertama itu ada yang namanya zaman Neozoikum. Eh, eh, ini berdasarkan arkeologi harusnya. Cuma aku salah ketik, nanti aku bakalan perbaiki lagi. Pembabakan berdasarkan geologi ini, eh, geologi, arkeologi ini yang pertama itu Neozoikum. Nah, Neozoikum itu dibagi menjadi dua zamannya, yaitu yang pertama yaitu tersier. Tersier ini ciri-ciri kehidupannya masih melekat. Eh, ada yang namanya binatang mamalia. Kalau kalian lihat filmnya Ice Age, kalian tuh bakalan ngeliat mamut dan mamut tuh ternyata udah hidup di zaman Mesozoikum ini. Lalu yang kedua itu ada kuarter. Nah, di kuarter ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu Diluvium. Di zaman Diluvium ini ditandai dengan munculnya manusia purba yang berjenis Meganthropus dan Pithecanthropus. Lalu yang kedua itu ada Alluvium. Zaman itu ditandai dengan munculnya manusia berjenis Homo sapiens. Jadi di zaman Mesozoikum pada fase kuarter ini mereka tuh langsung muncul sebuah manusia purba yaitu Meganthropus dan Pithecanthropus. Lalu pada zaman fase berikutnya di fase Alluvium di sini tuh mereka uh, ada lagi suatu manusia purba yang berjenis Homo sapiens. Lalu ada pembabakan berdasarkan arkeologi. Arkeologi ini pembabakan praksara yang dibagi menjadi zaman batu atau litikum dan zaman logam yaitu perundajian atau uh, zaman besi. Kita bahas zaman batu dulu. Di sini yang pertama adalah ada pale, pale, paleotikum. Paleotikum. Maaf ya. Itu disebut juga zaman batu, batu tua. Ciri kehidupannya ini eh, berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering, lalu berpindah-pindah atau nomaden. Alat-alat yang digunakan masih sederhana dan kasar. Di sini tuh para manusia purba cara bertahan hidupnya tuh mengumpulkan makanan. Jadi mereka belum ada kepikiran untuk bercocok tanam, untuk menghasilkan makanan itu sendiri. Jadi mereka masih berburu gitu. Lalu tinggalnya juga nomaden karena pada zaman zaman batu tua ini kan ada yang namanya dinosaurus dan reptil besar lainnya ya. Nah, di sini tuh mereka pindah hidup berpindah-pindah karena uh, mereka yang dilihat di sini ini tuh lalu ada Mesolitikum. Zaman Batu Madia ini uh, ciri kehidupannya itu berburu. Kalau misalkan di zaman Batu Tua ini mereka berburunya tuh kayak cuma berburu biasa. Tapi di sini tuh di zaman Lah udah selanjutnya, mulai. di zaman Batu Madia, mereka tuh kayak uh, buat suatu perangkap untuk memburu mangsa untuk makanan mereka. Lalu hasil kebudayaan berupa lukisan tangan yang terdapat di gua. Di zaman ini tuh
manusia purba udah mengenal yang namanya eh, mungkin kalau sekarang kayak mengabadikan momen ya. Kalau mengabadikan momennya, kalau di zaman kita melalui ponsel atau benda elektronik lainnya. Kalau di zaman mereka tuh untuk membagikan momen atau uh, a day in my life, mereka tuh bakalan kayak bikin suatu lukisan di gua mereka kayak gini. Lalu selanjutnya, manusia purba yang hidup pada zaman ini adalah bangsa Austronesia. Jadi masih ada kaitannya dengan manusia purba dari bisa dibilang dari arah Australia ke situ guys. Lalu ada zaman Neolitikum. Di zaman Neolitikum atau batu muda ini, mereka tuh udah mulai berpikiran lebih modern karena ciri kehidupannya itu ada food producing, sorry. Terus mereka juga mulai menetap. Terus alat yang digunakan sudah lebih halus. Jadi di zaman ini tuh mereka eh, karena sudah menemukan suatu apa ya, suatu tempat tinggal. Misal kayak, oh wilayah ini tuh ternyata aman dari para reptil besar. Jadi ya udah kita netap di sini aja gitu. Dan mulai uh, membentuk suatu kayak rumah kayak gini. Lalu food, food producing juga mereka kayak mulai menghasilkan makanan sendiri, kayak, kayak bercocok tanam, terus menanam buah-buahan, budidaya buah gitu. Lalu hasil kebudayaan ini berupa kapak persegi atau kapak lonjong dan gerabah. Lalu manusia purba yang hidup pada zaman ini adalah Papua Melanozoid. Selanjutnya ada zaman megalitikum atau zaman batu besar. Di zaman megalitikum ini ciri kehidupannya sudah mereka sudah mengenal kepercayaan baik itu animisme, dinamisme, totemisme kayak gitu. Hasil kebudayaannya juga udah beragam berupa punden berundak. Kalau sekarang tuh punden berundak kayak candi. Candi Borobudur itu tuh punden berundak. Terus ada arca karena mereka udah mengenal suatu kepercayaan. Jadi rata-rata hasil kebudayaannya ini berupa monumen-monumen yang mereka puja kayak arca, menhir, dolmen, sarkofagus. Kalau sarkofagus ini uh, bentuknya kayak peti. Mungkin kalau kalian pernah lihat film mumi-mumi gitu, terus muminya keluar dari peti yang berbentuk dengan ukiran unik, itu tuh namanya sarkofagus. Lalu manusia purba yang hidup pada zaman ini tuh adalah Meganthropus paleojavanicus. Next, kita pindah ke zaman perundagian. Di zaman perundagian ini di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu zaman perunggu sama zaman logam. Di zaman perunggu ini, ciri kehidupannya itu sudah mengenal sistem pembagian kerja dan pembuatan teknik logam. Hasil kebudayaan berupa kapak sorong, nakara, moko, lalu manusia purba yang hidup di zaman ini juga yaitu Proto Melayu dan Retro Melayu. Jadi di zaman ini tuh udah kenal yang namanya kerja. Jadi mereka bakalan buat kayak gini, moko sama nakara.
Yang di sini Moko, yang sebelah yang sebelah kiri sini Nakara. Jadi fungsinya Moko dan Nakara itu untuk jadi fungsi Moko dan Nakara itu yaitu uh, untuk kayak digunakan untuk pemujaan, pemanggilan hujan kayak gitu. Karena di zaman ini mereka udah mengenal suatu kepercayaan juga kan. Jadi uh, untuk menyembah nenek moyang mereka atau menyembah kepercayaan mereka, mereka tuh bakalan pakai Moko dan Nakara ini. Kalau Moko itu lebih spesifiknya untuk mas kawin juga bisa pada zaman perunggu. Lalu ada zaman logam. Di zaman logam ini ciri kehidupannya kurang lebih sama seperti zaman perunggu karena eh, gak jauh berbeda. Hasil kebudayaan berupa mata tombak dari besi dan perkakas dari gerabah. Yang aku kasih contoh di sini ini perkakas dari gerabah. Manusia purba yang hidup pada zaman ini adalah Proto Melayu dan Retro Melayu. Sebenarnya sama aja sih antara zaman perunggu sama zaman logam. Lalu next, eh, kita ke materi asal-usul nenek moyang. Kita dikit doang sih materinya. Jadi menurut G.H.C. Kern dan Brandeston William Smith, nenek moyang itu berasal dari Asia. Dibuktikan dengan kesamaan bahasa-bahasa yang dipakai di Kepulauan Indonesia dengan bahasa Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia, yaitu berasal dari bahasa Austronesia. Jadi mereka tuh sebelah sebelah kiri itu ada Kern, lalu sebelah kanan itu ada Smith. Jadi mereka tuh beranggapan kalau uh, nenek moyang tuh dari wilayah Asia. Karena apa? Karena dari bahasa bahasa mereka pun yang digunakan kurang lebih sama. Lalu suatu manusia purba yang tersebar di seluruh dunia juga menggunakan bahasa yang sama seperti bahasa Polinesia ini salah satunya. Jadi kayak bahasa Polinesia ini bahasa ibu mereka, lalu tersebar ke beberapa wilayah bagian. Kenapa nggak dikasih tahu? Lalu menurut Van H. Gilden, nenek moyang ini berasal dari Asia, sama seperti pendapat sebelumnya, dibuktikan dengan kesamaan dari peninggalan sejarah berupa artefak. Jadi Van Gelden ini berpendapat eh, sama sama-sama dari Asia karena sejarah dan artefaknya tuh mungkin memiliki suatu karakteristik yang kurang lebih sama dari bangsa Asia ini. Lalu selanjutnya ada dari Muhammad Ali dan C.L. Mons. Kalau mereka tuh berpendapat katanya nenek moyang ini berasal dari Yunan. Yunan itu suatu daerah yang ada di timur Cina. Dibuktikan dengan adanya kesamaan corak perahu cadi. Jadi si Muhammad Ali dan J.L. Mons ini berpendapat ada kesamaan corak dalam perahu cadi karena perahu cadik sendiri ini digunakan pada masa itu untuk bepergian dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Jadi karena kesamaan corak dan ukirannya itu si Muhammad Ali dan J. Elmons ini berpendapat kalau nenek moyang itu berasal dari Yunan.
Lalu ada menurut Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin ini nenek moyang berasal dari Indonesia. Dibuktikan dengan banyak fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Jadi menurut Muhammad Yamin sendiri itu nenek moyang itu berasal dari Indonesia karena fosil-fosilnya dan kerangka itu dominan seperti orang Indonesia dari bentuk rahang, hidung, dan bentuk eh, muka lainnya itu mungkin terlihat seperti orang Indonesia karena Muhammad Yamin sendiri ini eh, dia orang Indonesia jadi dia mungkin berpendapat kayak oh enggak nenek moyang tuh dari Indonesia jadi nenek moyang tuh dari kita sendiri gitu. Udah materinya dikit banget. Jadi eh, mungkin yang ada yang ingin ditanyakan boleh banget angkat tangan, langsung open mic juga. Apa? Yang punya pertanyaan boleh di drop di kolom komen atau mau open mic juga nggak apa-apa. Oh, di sini ada pertanyaan dari Keisha ya. Kak, apakah nanti ada mempelajari ciri-ciri dari masing-masing manusia purbanya? Kalau dari kemarin terkait materi apa saja yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya, itu nggak ada mempelajari tentang ciri-ciri atau masing-masing manusia purbanya. Jadi kita cuma eh, belajar kalau manusia praaksara yang hidup di zaman megalitikum tuh apa aja. Jadi seputar itu doang sih guys. Kita nggak spesifik ngajar ke gimana sih karakteristik manusia purba Meganthropus tuh kayak gitu. Oke, sama-sama Keisha. Eh, di sini ada pertanyaan dari Raya ya. Eh, zamannya selain zaman batu dan perunggu itu apa ada lagi? Sebenarnya udah oh ada yang aku jelasin tadi Arkaikum. Nanti PPT-nya aku share ya. Kalian bisa belajar atau mungkin bakalan ada pertanyaan dari kalian setelah ini yang mungkin nggak aku jawab di Zoom. Kalian boleh banget chat aku di line. Jadi sebelum masa eh, zaman batu atau perunggu itu ada lagi yaitu zaman Arkaikum itu bumi belum belum masih terbentuk, masih baru banget terbentuk, suhunya belum normal. Lalu ada zaman
Paleozoikum itu munculnya binatang bersel satu. Lalu yang ketiga itu zaman Mesozoikum, munculnya reptil besar kayak eh, munculnya dinosaurus atau empat itu ada Neozoikum. Neozoikum ini eh, munculnya binatang mamut atau binatang mamalia gitu. Sama-sama Raya. Di sini ada Zahra ya. Buat materinya yang belum sempat nulis atau belum sempat lihat atau karena kecepatan, aku bakalan share di line ya terkait PPT-nya. Karena kita juga kan mempersingkat waktu ya. Kalian besok juga sekolah, terus eh, mungkin dari beberapa dari kalian yang sekolahnya jauh harus bangun pagi banget. Aku nggak mau membebani kalian, jadi untuk materi selanjutnya, PPT-nya aku bakalan share di line. Habis ini banget aku bakal share. Tunggu sebentar ya guys. Oh, jaringannya aman kan ya? Oke, di sini ada pertanyaan siapa? Zahra. Bedanya litikum sama mesolitikum itu sebenarnya litikum itu zaman batu, sedangkan mesolitikum itu eh, klasifikasi dari zaman batu itu sendiri. Jadi eh, kayak litikum, kayak litikum tuh di atas karena zaman batu. Lalu tahapan selanjutnya yaitu seperti ada mesolitikum, lalu ada paleolitikum, zaman batu tua, lalu ada neolitikum. Jadi mesolitikum itu klasifikasi dari zaman batu itu sendiri. Apakah sudah jelas? Oke, sama-sama. Tadi itu siapa ya? Oh, untuk absensi nanti aku kirim pas ini ya, habis selesai. Pas aku habis selesai jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Di sini ada Romaida ya.
Romaida PC direct message ke aku, Kak, beberapa ahli yang kakak jelasin, mereka mengatakan manusia purba berasal dari Asia. Nah, pertanyaan aku, ada tidak Pak ahli yang mengatakan pendapat lain mengenai asal-muasal eh, manusia purba selain dari Asia? Oke, mungkin eh, kita kan lagi bahas tentang kehidupan Praksara dan asal-usul nenek moyang dari perspektif Indonesia. Jadi, eh, mungkin untuk eh, pendapat para ahli lain tentang mengenai asal-muasal manusia purba selain dari Indonesia itu pasti tentu ada. Tapi karena materi sekarang kita sedang membahas sejarah praksara di Indonesia, jadi beberapa ahli yang aku sebutin tadi itu adalah ahli yang mengatakan kalau ternyata nenek moyang itu berasal dari wilayah Asia atau Indonesia itu sendiri. Itu guys. Apakah ada yang kurang jelas mungkin? Ramaida udah jelas belum? Oke, sama-sama. Kita tuh selesai jam 8 ya. Mungkin ada pertanyaan lain boleh di drop di kolom komen. Kayaknya ada nih Kak pertanyaan dari di box Q&A ini dari anonymous partisipan. Mungkin aku izin Oh, bacakan sekaligus jawab ya Kak, bantu jawab. boleh, boleh. Ya, jadi oke ya teman-teman. Jadi di sini ada di kolom Q&A dari anonymous partisipan ada bertanya bagaimana cara mengetahui perbedaan sistem kepercayaan animisme, dinamisme dan totemisme. Nah, mungkin aku izin jawab dulu. Mungkin dari Kak Indah juga nanti kalau mau nambahin boleh. Eh, Sepemahaman aku ya teman-teman, kalau animisme itu kalau nggak salah itu tuh kayak kepercayaan terhadap roh-roh gitu roh-roh gitu roh-roh entah nenek moyang gitu dan juga mempercaya kalau misalnya eh, roh-roh itu mendiami semua benda gitu misalnya kayak pohon nih di pohon itu orang-orang yang zaman dulu itu memiliki kepercayaan kalau di mereka memuja pohon karena mereka punya kepercayaan roh itu ada penunggunya gitu loh kayak ada eh, sosok yang menjadi dewanya mereka gitu loh kayak intinya kayak ada roh yang mendiami benda bisa itu seperti pohon di batu sungai dan lain sebagainya jadi mungkin kata kuncinya di animisme ini sangat kental dengan kayak ritual-ritual gitu ya orang zaman dulu ritualnya kayak ritual ke pohon ritual ke sungai dan lain sebagainya lalu kalau dinamisme sendiri tuh itu tuh kayak kepercayaan orang zaman dulu kepada kalau benda-benda tertentu itu punya kekuatan gaib gitu dan punya kekuatan magis gitu kan dan harus dihormati gitu. Kayak contohnya ada menghormati keris, percaya kalau keris contohnya ada kekuatan magisnya, kekuatan yang naturalnya dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak benda-benda tertentu tuh punya kekuatan magisnya gitu. Terus kalau totemisme ya, kalau nggak salah itu eh, ini mungkin aku masih kurang paham sama totemisme. Jadi mungkin teman-teman ada yang apa bisa kita saling berdiskusi juga ya teman-teman. Kalau totemisme itu sendiri eh, kalau aku baca nih ada dari salah satu sumber literatur itu tuh kepercayaan bahwa ada daya atau sifat ilahi yang dikandung sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia. Benda atau makhluk hidup yang dipuja itu disebut totem seperti hewan, tumbuhan atau sebagian benda-benda langit. Totemisme juga berkaitan dengan organisasi sosial yang didasarkan pada pembagian berdasarkan marga-marga. Jadi mungkin
Yes, seperti tadi itu kayak adanya kepercayaan kalau ada tuh daya atau sifat ilahi yang dikandung sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia. Mungkin itu sih. Mungkin aku kembali ke Kak Indah. Gimana nih Kak Indah? Atau mungkin teman-teman, maaf, mungkin Kak Indah ada tambahan lagi atau udah pas? Kalau dari aku cukup ya karena eh, jawaban dari Kak juga udah lengkap banget. Kayak dinamisme tuh emang seperti percaya kepada pohon, lalu animisme juga percaya kepada nenek moyang atau melakukan ritual-ritual seperti itu, dan totemisme juga kepercayaan terhadap benda atau suatu hewan. Kalau dari aku udah cukup sih. Ya, betul Gitu banget. guys jawabannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Mungkin ada lagi nih Kak pertanyaan dari anonymous participant juga. Mungkin izin jawab juga bantu jawab lagi ya Kak. Eh, Mengapa masa praksara perlu dibahas dalam perkembangan peradaban manusia? Mungkin kalau dari eh, sepemahaman aku ya teman-teman, mengapa masa praksara perlu dibahas dalam perkembangan peradaban manusia? Karena sebelum adanya manusia zaman sekarang, tentunya itu eh, gak lepas dari peranan dari manusia-manusia purba, peran-peranan dari masa praksara gitu. Contohnya kayak eh, manusia purba zaman dulu kan pertama-tama, contohnya kayak nomaden atau mereka itu nggak berpindah-pindah seiring berkembangnya eh, fisik mereka apa sering berkembangnya zaman jadinya itu mereka itu semakin berkembang gitu loh. Jadi manusia manusia itu memiliki kemampuan kognitifnya yang semakin berkembang jadi bisalah kita lahir seperti manusia-manusia sekarang gitu lebih jadi manusia modern gitu terus tentunya eh, mengapa masa praksara perlu dibahas dalam perkembangan peradaban manusia ya ya mengapa masa praksara perlu dibahas dalam perkembangan peradaban manusia itu ya seperti yang bilang tadi itu karena eh, ada komponen penting atau unsur peranan penting dari kehidupan masa praksara itu mempengaruhi eh, kehidupan masa sekarang gitu kehidupan peradaban manusia gitu ya seperti mungkin aku lupa nih kasih tahu sama teman-teman di pertemuan lalu mungkin salah satu hal yang unik dari sejarah itu ialah kita mempelajari masa lalu untuk karena masa lalu itu berpengaruh ke masa depan sehingga dari masa lalu dan pelajaran dari masa depan ini kita bisa memprediksi atau merangkai masa depan yang lebih baik lagi untuk peradaban manusia gitu sih. Mungkin itu dari aku. Mungkin kalau dari Kak Indah ada tambahan lagi nggak? Kalau dari aku mungkin ada tambahan karena Pak masa praksa itu perlu kita bahas. Mungkin karena kayak masa praksara ngapain dibahas? Soalnya kan itu kayak membahas manusia purba. Tapi itu ternyata penting banget soalnya dengan kita mempelajari masa praksara tuh kita bakal tahu nih ternyata zaman-zaman sebelum kita ada tuh ada nenek moyang yang seperti menyembah kepercayaan seperti kayak menyembah tadi animisme, dinamisme, totemisme kayak gitu. Jadi kita tuh bakalan tahu aspek-aspek penting di zaman praksara yang membentuk manusia sekarang berpikirnya secara lebih modern. Kita tuh dulu kuno banget. Jadi seiring berkembangnya zaman, uh, zaman praksara sendiri itu memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan kita sekarang gitu. Ya betul banget tuh Kak Kalau Indah. dari Mm-mm. Ya, jadi mungkin itu kali ya teman-teman jawaban dari aku juga sama Kak Indah. Mungkin semoga teman-teman paham gitu ya. Semoga teman-teman bisa menerima jawabannya karena ya tentunya setiap aspek dalam sejarah itu penting untuk kita pelajari, kita pahami gitu. Mungkin teman-teman mungkin ada yang ingin punya pertanyaan boleh tanya-tanya lagi ya teman-teman. Boleh dari raise hand atau on mic atau juga mau kolom chat juga boleh gitu. ya kita diskusi santai aja ya.
Oh ya, terkait absensi, aku bakalan kirim di menit ke-50 kali ya. Nanti aku kirim linknya. Oh, ada yang nanya lagi di question box. Jadi pertanyaannya, gimana cara manusia memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya? Apakah penggunaan sumber daya ini bersifat berkelanjutan atau eksploitasi yang berlebihan? Mungkin aku izin jawab ya, teman-teman. Jadi kalau menurut aku sendiri, pada zaman praksara ini kan manusia memanfaatkan sumber daya alam seperti batu, kayu, tanaman untuk alat-alat pangan ya. Penggunaan ini bersifat keberlanjutan juga karena masyarakat hidup dalam skala yang kecil pada masa itu eh, dan juga masih memahami siklus alam gitu guys. Jadi kayak eh, apa yang mereka dapetin tuh berasal dari alam itu sendiri. Jadi dengan eh, gimana ya? Jadi dengan dengan sendirinya juga mereka bakalan kayak ngerti alam alam tuh kayak gimana bertindak dengan mereka. Nah, eh, namun dalam situasi tertentu kayak peningkatan populasi atau perubahan iklim itu bisa terjadi eksploitasi berlebihan. Jadi secara keseluruhan ini mereka cenderung kayak menjaga keseimbangan dengan lingkungan gitu. Nah, kenapa bisa terjadi eksploitasi berlebihan? Karena itu mereka kan eh, belum ngerti cara sebentar ya. Nah, eh, seperti yang aku bilang tadi, kan populasi itu ketika populasi itu meningkat, mereka tuh bakalan kayak ada tekanan lebih kepada sumber daya alam yang mengarah ke eksploitasi berlebihan gitu. Jadi secara umum pola hidup mereka nih nunjukin kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan gitu. Apakah sudah jelas, teman-teman? Mungkin penjelasan aku tadi agak belibet sedikit ya. Soalnya eh, aku juga ini menurut pendapat aku sendiri, dari teman-teman ada yang pendapatnya beda, boleh banget sharing sama aku. Dan boleh raise hand atau mungkin menyanggah kayak Kak, enggak pendapat kakak tuh tadi kurang tepat bagi aku gitu.
gak apa-apa banget. Kita soalnya di sini diskusi santai kok. Kayak di sini ada pendidikannya Rizky Akteri sendiri secara keseluruhan ini bahas tentang zaman praaksara dari zaman bumi masih terbentuk itu namanya zaman apa sampai akhirnya ada suatu kehidupan manusia purba kayak gitu guys. Nanti untuk aku bakal share di line ya materi juga. Oke, di sini ada pertanyaan dari Mas Ayu. Jadi intinya perbedaan animisme sama dinamisme itu dari objek kepercayaan yang diyakini ya. Iya benar, objek kepercayaan. Kalau animisme itu kan kepercayaan yang dimana masyarakat itu percaya pada roh-roh atau jiwa-jiwa yang mungkin tinggal eh, di suatu apa ya, di suatu misal mereka kan dulu masih ada mahir untuk ibadah mereka. Nah, mereka tuh objek kayak tuh yaitu roh yang dianggap eh, tinggal atau hidup di menhir itu. Lalu dinamisme itu sendiri adalah kepercayaan dinamisme itu sendiri kepercayaan bahwa nenek moyang Indonesia tuh sebentar. Kalau dinamisme itu kalau dinamisme itu kepercayaan nenek moyang terhadap suatu benda kayak yang Kateo jelaskan tadi ya. Kateo kan jelasin kalau misalkan nenek moyang itu percaya dengan keris atau mungkin suatu peninggalan budaya yang dianggap sakral. Jadi mereka percaya terhadap benda. Kalau animisme itu percaya terhadap roh-roh gitu guys. Iya betul. Ini Kateo rap ya. Kayak gitu guys. Apakah bisa dimengerti? Mungkin aku mulai share dengan absennya ya. Sebentar.
Kalian boleh mulai isi link alisannya mulai sekarang ya. Aku tunggu sampai jam 8. Habis itu kita dokumentasi ya. Izin Kak Indah, mungkin aku boleh bantu izin menambahi jawaban yang tadi itu ya, yang terkait pertanyaan bagaimana cara manusia pada masa prasejarah memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Mungkin aku izin bantu menambah aja ya, Kak. Mungkin Boleh, teman-teman boleh. di sini sepemahaman aku juga juga tadi betul betul juga yang dikatakan Kak Indah ya teman-teman. Mungkin aku nambahi dikit aja. Bagaimana sih cara manusia pada masa praksara memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya? Nah, sepemahaman aku itu, uh, kalau tidak salah, uh, juga tadi seperti yang dibilang Kak Indah tadi kan, pada saat pemaparan materi itu, di zaman apa itu aku lupa. Di zaman ini tuh manusia hidup nomaden, terus di zaman nomaden terus ada yang berburu, ada yang eh, intinya masih kayak berburu, masih masih tidak menetap gitu. Lalu suara aku udah sebelumnya suara aku udah kedengaran belum? Terdengar, Kak. Aman. Oke. Jadi tadi kan kayak ada dibilang Kak Indah manusia yang ada nomaden terus di zaman ini manusia semi nomaden di zaman berikutnya manusia udah mulai food production atau udah mulai bercocok tanam dan udah mulai hidup menetap. Jadi cara manusia praksara memanfaatkan sumber daya alam sekitarnya itu yaitu pada masa ini pada misalnya pada masa apa ya tadi itu ya intinya kayak pada masa awal gitu manusia itu nomaden kan masih berpindah-pindah gitu berpindah-pindah tempat dan gara-gara mereka belum sepintar manusia-manusia di zaman-zaman berikutnya, itu mereka masih kayak berburu gitu teman-teman, berburu sama berburu dengan eh, hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang bisa mereka santap gitu mereka jadikan sebagai konsumsi mereka. Jadi eh, karena mereka berburu pada zaman itu masih zaman berburu eh, dan pada saat hewan atau hewan-hewan atau makanan mereka itu sudah habis atau tidak ada lagi di daerah itu, disitulah manusia traksaranya itu disebut nomaden atau berpindah-pindah tempat. Jadi mereka udah nggak ada lagi makanan ya pindah ke tempat ini nggak ada lagi ini pindah ke tempat lagi sebenarnya eh, yang membuat mereka nomaden juga bukan cuma sekedar dari makanan aja teman-teman dari faktor sosialnya juga ada itu seperti misalnya kalau eh, ada misalnya kerabat keluarga mereka yang meninggal atau apa di situ kan mereka belum tahu yang namanya bentuk-bentuk pemakaman gitu jadi mereka bisa aja meninggalkan keluarga mereka yang sudah meninggal itu di tempat asal mereka jadi pindah ke tempat lainnya untuk memulai hidup baru mungkin itu dan ada faktor lainnya juga terus dari masa berburu itu kan udah semi nomaden nih udah ada yang masih ada berburunya tapi masih udah mulai ada lebih berkembang lagi lah dari nomaden itu gitu cara terus zaman berikutnya juga udah mulailah mereka di situ udah hidupnya menetap udah mulai bercocok tanam mungkin di bercocok tanam ini aku bisa bilang mereka itu udah mulai penggunaan sumber dayanya ini udah berkelanjutan kenapa karena kan seperti yang kata Kak Ine juga tadi udah food production itu mereka udah memproduksi makanan sendiri udah menanam menanam bercocok tanam gitu untuk memproduksi makanan mereka sendiri jadi nggak perlu yang sampai pindah-pindah tempat nggak perlu sampai yang eh, cari-cari makan ke tempat lain gitu untuk menjadi apa untuk konsumsi konsumsi makanan mereka gitu. Jadi mungkin itu cara mereka memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya mulai dari berburu, terus eh, ada dari mulai dari berburu sampai ke food production tadi itu. Mungkin eh, itu aja ya penambahan dari aku. Semoga teman-teman
bisa menerimanya gitu. Atau mungkin kalau ada diskusi lain atau jawaban yang kurang apa, ada pendapat gitu yang kurang atau pendapat yang bertentangan dengan yang Indah katakan sama yang aku katakan, mungkin boleh didiskusikan juga. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke, teman-teman jangan lupa isi from absensi ya teman-teman. Udah jam 8 juga. Dan teman-teman mungkin teman-teman yang udah ngisi absen mungkin boleh ketik angka satu gitu atau kasih reaction gitu biar tahu kan. Ya betul, kasih ketik satu ya guys. Makasih ya Kak Teo atas tambahan jawabannya. Udah banyak yang ngisi link presensi juga, karena sekarang udah lewat satu ya. Jadi kita dokumentasi dulu. Aku boleh minta tolong on cam dulu gak guys? Yang belum on cam aku tunggu ya. Ayo nih teman-teman kita on cam supaya dokumentasi nih teman-teman. Sembari menunggu teman-teman yang lainnya on cam, teman-teman yang udah on cam bisa kasih pose yang terbaiknya ya, udah bisa mempersiapkan nih, udah pikir-pikir gimana posenya. Ya betul. Pose secantik atau seganteng kalian ya. Karena kita bakalan dokumentasi. Oke, mungkin untuk dokumentasi aku mulai ya. Aku nggak tahu kalian ada di slide berapa, tapi eh, kalian pause aja ya. Aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Selanjutnya, di slide kedua, sebentar ya guys. Eh, lagi pada memuat dulu.
Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Lalu slide berikutnya, aku hitung lagi. Satu, dua, tiga. Dah, karena kita udah selesai, aku terima kasih banyak banget sama kalian telah hadir di kelas malam ini. Mungkin aku masih banyak kekurangan dalam cara menjelaskan atau cara menjawab. Aku terima kritik dan saran kalian. Terima kasih, guys. Selamat malam. Besok sekolahnya yang semangat ya. Kalian boleh leave. Terima kasih. Kasih, Kak. Kasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Sama-sama. Kak. Ada, Kak. Itu ada juga tuh, ibu kalian. Terima kasih, Kak. Kak, aduh, yang absen. Ada yang absen nggak? Wah, anjir. Ayo, absen bener. Kalian kan Sebenarnya, kelas absen. itu juga kalau Oh, anjir, selesai. Saya internet. Gus ligitir tadi atas atas. Dong. Untuk mana? Belum.